welcome back to my channel Devia Rain. Bersama saya Miss Devia. Now I want to tell you about verbs. What is verbs? Yuk kita bahas bersama. Understanding verbs. A verbal is a verb that is being used as another part of speech rather than a verb. There are three types of verbals: participle, gerund, and infinitive. Oke, kita akan membahas satu persatu. Participle. Participle merupakan kata kerja yang bentuknya berupa verb ing atau verb 3 yang dapat digunakan dalam menyusun bentuk tenses maupun digantikan sebagai kata sifat. Participle terbagi menjadi dua, yaitu active participle and passive or past participle. Active participle adalah kata kerja dalam bentuk verb ing yang artinya menunjuk pada aktivitas yang bersifat aktif. Dalam penggunaannya, kata kerja ini dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama sebagai adjektif, yang kedua untuk membentuk continuous tense, yang ketiga sebagai penyerta kata kerja tertentu, yang keempat sebagai pengganti atau pemendekan anak kalimat yang diawali dengan kata sambung when or while, yang kelima sebagai pengganti kata sambung after. Past or present participle. Participle yang berakhiran ing itu disebut present participle, sedangkan participle yang berakhiran ed itu disebut past participle. Oke, baik, kita langsung saja ke contohnya. Di sini ada contoh participle used as adjective. Jadi, participle itu digunakan sebagai kata sifat. Contohnya, the boring teacher talks for hours. Guru yang membosankan itu berbicara selama berjam-jam. Boring, membosankan. Itu sebagai apa? Present participle are usually active. Nah, yang kedua, itu ada the bored student fell asleep. Para siswa yang bosan tertidur. Nah, bored itu sebagai past participle are usually passive. Oke, kita akan membahas yang selanjutnya, yaitu gerund. Apa itu gerund? Gerund adalah kata benda yang berasal dari kata kerja ditambah ing. Misalnya, swimming, eating, fishing, shopping, dancing, dan singing. Bila diperhatikan, gerund mempunyai bentuk yang sama dengan present participle. Bedanya apa? Bedanya, gerund berfungsi sebagai kata benda, sedangkan present participle sebagai kata sifat yang menerangkan kata benda. Nah, dalam kalimat, gerund berfungsi sebagai yang pertama, subjek, kedua, pelengkap subjek atau bisa disebut dengan subjective complement, yang ketiga sebagai objek langsung, yang keempat sebagai objek preposisi, dan yang kelima sebagai aposisi. Oke, kita langsung saja ke contoh gerund. Nah, di sini ada gerund sebagai subjek pokok kalimat. Contohnya, swimming is a good service. Gerundnya yang mana? Ya, gerundnya adalah yang swimming. Nah, selanjutnya ada gerund sebagai subjective complement. Gerund sebagai pelengkap subjek dalam kalimat biasanya selalu didahului to be yang terletak di antara subjek dan subjective complement. Contohnya seperti my favorite sport is running. Gerundnya yang mana? Yap, gerundnya adalah yang running. Oke, selanjutnya adalah gerund sebagai direct object. Gerund sebagai objek langsung dalam kalimat. Contohnya adalah I enjoy dancing. Gerundnya yang mana? Yap, gerundnya adalah yang dancing. Nah, selanjutnya adalah gerund sebagai object of preposition. Gerund sebagai objek preposisi yang terletak setelah preposisi. Contohnya seperti I'm fond of eating meatball. Gerundnya adalah of eating. Nah, selanjutnya sini ada appositive. Gerund sebagai aposisi atau penegas dalam kalimat. Contohnya,
My hobby, fishing, is interesting. Hobi saya memancing, sangat menarik. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang infinitif. Infinitif adalah verbal berbentuk kata kerja dasar yang umumnya ditambah to di depannya. Misalnya, to eat, to say, to run, to work, to study. Seperti halnya dengan gerund, infinitif pun dapat berfungsi sebagai kata benda atau noun. Bedanya, penggunaan infinitif lebih luas daripada gerund yang hanya berfungsi sebagai kata benda. Infinitif mempunyai 3 fungsi, yaitu sebagai kata benda atau noun, sebagai kata sifat atau adjective, dan sebagai kata keterangan atau adverb. Apa aja? Kita langsung saja ke contohnya. Oke, kita langsung saja ke contoh infinitif. Sebenarnya infinitif itu ada 2. Yang pertama yaitu to infinitif, yang kedua ada bare infinitif. Nah, di sini saya akan memberikan contoh yang to infinitif. Contohnya, infinitif sebagai noun, yaitu to understand English is not an easy job. Memahami bahasa Inggris bukanlah pekerjaan yang mudah. Nah, di sini infinitifnya mana? Yap, benar sekali. To understand. Oke, lanjut. Infinitif sebagai adjective. Nah, di sini infinitif sebagai kata sifat. Kalau sebelumnya tadi sebagai kata benda, nah sekarang adalah sebagai kata sifat. Contohnya, I have no time to go. Saya tidak punya waktu untuk pergi. Infinitifnya yang mana? Ya, benar sekali. To go. Oke, contoh yang terakhir, infinitif sebagai adverb, yaitu infinitif sebagai kata keterangan. Contohnya, we read to get new information. Kami membaca untuk mendapatkan informasi baru. Infinitifnya yang mana? Oke, benar sekali. To get sebagai infinitif. Oke, kita sudah selesai membahas tentang verbs dari mulai participle, gerund, dan infinitif. Selanjutnya kita mau bahas apa ya? Pantengin terus di next videonya. Bye-bye.